Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Dian Safitri Aryani Rusmana, biasa dipanggil Dian, dari program studi kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini aku akan menjelaskan cara login atau masuk ke platform e-learning Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya, aku akan menjelaskan manfaat-manfaat fitur yang disediakan oleh e-learning tersebut. Selanjutnya, akan menjelaskan juga kelebihan yang diberikan oleh e-learning Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang pertama, buka aplikasi Google Chrome ataupun Mozilla Firefox di laptop ataupun HP yang tersedia. Lalu, klik https://e-learning.umj.ac.id. Kemudian di search dan akan muncul tampilan awal pada aplikasi e-learning Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita login dengan cara klik login di bagian kanan atas. Kemudian akan muncul dua kolom berupa username dan juga password. Kemudian isi sesuai dengan NIM dan password kalian. Kemudian login. Setelah login, tersedia beberapa fitur di aplikasi e-learning. Laman yang pertama berisikan tentang berita-berita terupdate yang dibagikan di laman pertama. Setelah itu, di samping kanan, terdapat pengguna yang masih online atau pengguna yang masih aktif menggunakan e-learning. Siapa saja orang yang masih menggunakan e-learning dan sesuai jamnya. Kemudian, di bagian kanan atas terdapat profil. Pada dashboard terdapat fitur profil, fitur nilai-nilai, fitur pesan-pesan, fitur preferensi, dan fitur logout atau fitur keluar. Fungsi fitur yang pertama yaitu fitur profil. Di sini, ketika kita mengklik, maka akan tersedia identitas kita. Kita dapat mengubahnya sesuai data yang kita punya, berupa nama, email, alamat, dan lain sebagainya. Fitur yang kedua yaitu fitur nilai-nilai. Di sini kita dapat mengetahui apa saja kursus atau materi pembelajaran yang sudah kita lalui, berupa ujian-ujian, ataupun nilai tugas, dan lain sebagainya. Karena di sini saya murid baru dan baru hari pertama pembelajaran, maka nilai-nilainya belum tersedia. Selanjutnya, di sini ada pesan-pesan. Ketika kita mengklik pesan-pesan ini, kita dapat beraktivitas atau berbicara dengan orang lain, seperti kepada mahasiswa lain, dosen pengampu, kakak tingkat, dan juga adminnya. Nah, ketika ujian, maka pesan-pesan ini tidak boleh kita gunakan karena alasan tidak terjadi kecurangan dalam pengerjaan ujian. Kemudian ada fitur preferensi dan fitur keluar. Selanjutnya terdapat fitur yang disediakan pada dashboard pada bagian kiri atas. Yang pertama ada beranda situs. Pada beranda situs terdapat beberapa berita atau site news yang diberikan oleh admin Universitas Muhammadiyah Jakarta pada aplikasi e-learning. Kemudian, terdapat aktivitas yang sudah berlalu seperti aktivitas sejak hari-hari sebelumnya. Kemudian ada forum dan kursus yang diikuti, yaitu berupa materi atau pembelajaran yang telah dilakukan. Situs yang kedua yaitu situs kalender akademik atau fitur kalender. Nah, pada fitur kalender terdapat beberapa peristiwa penting selama materi atau proses pembelajaran atau materi perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini terdapat bulan, hari, dan juga aktivitas atau peristiwa penting yang disediakan. Fitur yang ketiga yaitu berupa fitur file pribadi, yaitu mencakup file-file yang bersifatnya personal atau bersifat pribadi. Selanjutnya ada materi atau aktivitas perkuliahan kita. Di sini
Fitur yang pertama yaitu berupa partisipan atau orang-orang dan siapa saja, dan jamnya itu sudah ketahuan gitu, siapa saja orang atau mahasiswa atau dosen pengampu yang sudah aktif, dan di sini terdapat dia aktif berapa jam yang lalu, berapa menit yang lalu. Selanjutnya ada fitur badge, terus kompetisi atau kompetensi. Selanjutnya ada general atau secara umum. Pada general terdapat absensi, aktivitas perkuliahan, dan materi perkuliahan. Kemudian ada bahan-bahan ujian seperti PBL, CSL, tugas, dan ujian. Fitur absensi berfungsi untuk mengetahui daftar kehadiran mahasiswa pada jam kuliah atau mata kuliah berlangsung. Di sini terdapat keterangan hadir, izin, atau alpa, atau sakit yang bisa kita klik untuk menyatakan kehadiran kita. Dan terdapat jam-jam mata kuliah itu berlangsung. Lalu, terdapat aktivitas perkuliahan. Pada aktivitas perkuliahan, biasanya tersedia link-link Zoom atau meeting ID atau passcode yang diberikan untuk kita mengikuti mata kuliah berlangsung. Selanjutnya ada materi kuliah, yaitu berupa materi-materi atau video pembelajaran yang diberikan oleh dosen pengampu kepada mahasiswa. Dan yang terakhir, terdapat tugas dan ujian serta preferensi pembelajaran berupa topik dan situs-situs lainnya. Nah, jadi begitu cara dari mulai login, kemudian apa saja fitur yang disediakan oleh e-learning Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan juga fungsinya. Yang terakhir,